presentasi kelompok kami yang akan dibawakan oleh Muhammad Lutfi Ma'ruf. Oke, terima kasih Dwi. Saya akan melanjutkan presentasi yang kemarin. Presentasi dimulai dari maka menurut definisi 2.3.2 diperoleh AN kurang dari sama dengan eta. Sehingga AN kurang dari sama dengan eta karena eta boleh dimulai dari awal yang untuk ini. ya, Soalnya kan ini sudah cukup lama. Mulai dari teoremanya. Ya, mulai dari premis dan yang akan dibuktikan aja. Iya. Premisnya itu misalkan IN sama dengan interval tertutup AN, BN, N-nya elemen N adalah barisan interval tertutup bersarang dan terbatas, sedemikian sehingga panjang interval IN sama dengan BN kurang AN memenuhi himpunan infimum BN dikurang AN, N elemen N sama dengan 0. Akan dibuktikan bilangan C yang termuat dalam interval IN untuk semua N elemen N adalah tunggal. Pembuktiannya, karena IN sama dengan interval tertutup AN, BN dan N-nya elemen N adalah barisan interval bersarang, maka IN termuat I1 semua N elemen N. Sedemikian hingga karena IN termuat I1 semua N elemen N, maka BN kurang dari sama dengan A1 untuk semua N elemen N. Oleh karena itu, himpunan tak kosong BN, N-nya elemen N, terbatas di bawah oleh A1. Dan berdasarkan aksioma 2.3.6, sifat kelengkapan R memiliki infimum. Oke, itu bentar. Itu BN kecil sama dengan A1 atau besar sama dengan A1? BN lebih kecil sama dengan A1. Kalau BN kecil sama dengan A1, berarti BN terbatas di atas dong jadinya. Coba kamu gambarkan ilustrasinya. Kamu bisa kok itu annotation. Coba interval IN itu yang mana, I1 yang mana. Gambarkan 3 aja deh, misalkan I1, I2, I3. Pertama ada I1. Oke, I1 ujungnya apa? Ujung kiri dan kanannya apa? B1 bukan, Bu? Apa ditulis ujung kiri dan kanannya? Itu A1 itu B1. Oke. Terus pakai warna lain, gambarkan I2. Jangan yang biru, selain yang biru. Masih di itu aja, masih di sana. Kan dia masih, kan dia interval bersarang, masih di garis yang sama. Itu A2.
B2. Oke, warna lain ANBN deh misalnya. Warna lain. Jangan merah dan jangan biru. Nah, coba perhatikan BN itu ada di kanannya A1 apa ada di kirinya? Kanan. Kalau di kanan dia lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Jadi itu yang benar apa? AN kurang dari sama dengan B1 bukan, Bu? Kan kita mau kan yang mau kita definisikan itu adalah himpunan BN. Kita kan mau menunjukkan bahwa BN itu terbatas di bawah. Berarti kan Iya. kita cari himpunan, kita definisikan himpunan BN yaitu himpunan yang isinya semua BN di mana N elemen N. Kita cari batas bawahnya, kira-kira apa batas bawahnya menurut gambar yang itu? Batas bawahnya itu Berarti BN-nya lebih besar sama dengan A1 ya, Bu? Iya, tapi saya sebenarnya mintanya Lutfi aja yang jawab. Oh iya, maaf, Bu. BN lebih besar sama dengan A1. Oke, karena BN itu besar sama dengan A1, maka menurut apa itu? A1 itu adalah apa? Karena BN besar sama dengan A1 untuk setiap N elemen N, maka berdasarkan apa dapat disimpulkan bahwa A1 itu adalah batas bawah dari si himpunan BN. Berdasarkan aksioma 2.3.6 bukan, Bu? Enggak, aksioma 236 itu cuma bilang bahwa infimumnya ada. Coba layarnya dibagi dua, setengahnya Bartel, atau sepertiganya Bartel lah, ini 2/3. Dari mana kita tahu bahwa A1 itu adalah batas bawah dari himpunan BN? Ke konsep, kamu nyarinya ke konsep terbatas, himpunan terbatas nyarinya. Berdasarkan apa itu Lutfi? Itu oleh karena itunya diganti ya, didetailkan itu. Karena A1 besar sama dengan BN untuk setiap N elemen N, maka berdasarkan apa dapat disimpulkan bahwa A1 adalah batas atas dari himpunan, batas bawah dari himpunan yang isinya BN.
Maaf tadi gimana, Bu? Ini kayaknya yang annotation Lutfi bisa annotation deh kayaknya. Kayaknya bisa nggak? Kayaknya siapapun bisa annotation deh. Nggak mesti yang share screen. Iya. Lutfi bisa nggak annotation? Di Bentar. view option. Gimana Bu tadi Bu? Apa buat annotation-nya? Kamu nanya yang mana nih, Bu? Cara annotation Yang atau apa yang tadi mau ditulis nulis apaan Bu? Saya lupa. Karena A1 besar sama dengan BN untuk setiap N elemen N, kamu naruhnya di sini. Karena Taruh di sini nih alasannya. Taruh di sini, lanjutin. Karena A1 besar sama dengan BN untuk setiap N elemen N. satu sama dengan N. Kan terakhir punyanya ini nih. Terus misalkan ini. Misalkan B adalah himpunan yang isinya B1, B2, dan seterusnya, BN, dan seterusnya. Kemudian karena A1 bisa sama dengan BN, untuk setiap N elemen N, maka apa? Nih. Nah, apa alasannya Lutfi? Kan sudah ada itu di buku Bartel, yang mana ngambilnya? Yang poin B Bu. Apa? Definisi yang mana? Definisi atau yang di paragraf atau apa? Yang ini bukan Bu. Apa? Yang mana? Ya, apa itu namanya? Definisi 231 bagian B. Iya. Definisi 231 bagian B. Ya. Coba kamu ulang jelasin. Karena A1 lebih besar sama dengan BN, di mana semua N elemen N, maka Untuk berdasar semua nggak ada di mananya, untuk semua langsung untuk semua aja. karena A1 lebih besar sama dengan BN untuk semua N elemen N, maka berdasarkan definisi 2.3.1 yang bagian B, himpunan tak kosong BN di mana N-nya elemen N terbatas di bawah oleh A1. Dan berdasarkan aksioma 2.3.6 memiliki infimum. Siapa yang memiliki infimum? Itu apa namanya? Himpunan BN. Oke. Lanjutin, next. Misalkan eta sama dengan infimum himpunan BN, di mana N-nya elemen N, maka eta lebih kecil sama dengan BN untuk setiap N elemen N. Dan akan ditunjukkan bahwa AN lebih kecil sama dengan eta, dan eta lebih kecil sama dengan N untuk setiap N elemen N. Karena telah menunjukkan AN kurang dari eta, di mana N-nya elemen N. Belum, kita belum menunjukkan itu. Kita baru punya A1 kecil sama dengan eta baru. AN kurang dari sama dengan eta untuk setiap N elemen N itu belum.
Kita baru punya eta kecil sama dengan BN untuk setiap N elemen N. Dan A1 kecil sama eta. Tapi kita belum punya AN kecil sama dengan eta, itu belum. Itu baru akan ditunjukkan. Ini bukan telah ditunjukkan, ini baru akan ditunjukkan. Ini baru akan. Coba itu dilanjutin, jangan-jangan nulisnya benar tapi tak pengantarnya yang salah. Pertama, maka akan ditunjukkan AN lebih kecil sama dengan eta untuk setiap N elemen N, lalu ambil sembarang N elemen N, dan akan ditunjukkan bilangan AN adalah terbatas di bawah dari S sama Batas dengan bawah, jangan salah baca. Kalau terbatas di bawah nanti dia himpunan dong. ya, Bu. Lalu ambil sembarang N elemen N dan akan ditunjukkan bilangan AN adalah batas bawah dari S himpunan S sama dengan himpunan BK di mana K-nya elemen N, yaitu AN lebih kecil sama dengan BK untuk setiap BK elemen S. Lalu akan ditunjukkan sudut pandang dua kasus. Yang pertama, jika N kurang dari sama dengan K, maka IN termuat IK. Akibatnya AN kurang dari sama dengan AK dan AK kurang dari sama dengan BK. Yang Coba kedua, itu digambarkan kayak apa itu ilustrasinya. Kamu coret-coret aja di layar yang mana ya? Layar hitam bisa nggak ya? Oh, nggak bisa, layar bartelnya aja dicoret. yang pertama, Kasus satu tuh kayak apa tuh gambarnya? ya ini yang pertama. Jangan hijau ini deh, silau. Yang pilihnya yang warna yang gelap. Ini banyak. Yang pertama, N-nya kurang dari sama dengan K, berarti di mana? Yang mana IN-nya taruh AN dan taruh BN-nya dulu. AN. Ini apa? Ini AN. Ini B. Benar nggak kayak gitu? Kan N-nya kurang dari sama dengan K. Coba barisan interval bersarangan itu kayak apa sih nulisnya? I1 subset I2 subset I3 atau I1 memuat I2 memuat I3? Mana yang benar? Ini atau yang di bawahnya? Yang di bawah, Bu. Nanti ini bisa tak hingga loh ini. Berarti yang di atas ya, Bu.
Jadi gimana yang benar ilustrasi IN dan IK? Kalau N-nya kecil sama dengan K. Itu di sini AN. Ini AK. Oke, kalau N kurang dari sama dengan IK, ini yang benar IN subset IK apa IK subset IN? IN subset IK. IN subset IK kalau N-nya lebih kecil dari K. Nih, I1 dengan I2, siapa yang memuat? I1 memuat I2 atau I2 memuat I1? I1 memuat I2. Bandingkan 1 dengan 2. Nih, kalau saya ambil N-nya 1 misalnya. Terus dan K-nya sama dengan 3. Kan kalau N itu N-nya kurang dari sama dengan K kan yang ini? Iya. N kecil dari K. Bandingkan apakah hubungan I1 dengan I3 apa? Memuat atau termuat? Kan definisinya ini. Memuat. Memuat berarti. Berarti ini seharusnya apa ini? Berarti seharusnya IN termuat IK, Bu. Jadi IK subset IN apa IN subset IK? Ini. IN subset IK. IN subset IK. Apakah I1 subset I3 kalau di sini? Ini loh, benar nggak ini? Yang saya tanyakan ini benar nggak? Benar, Bu. Ini saya punya contoh ya, I1. Saya ambil N-nya 1. K-nya 3. N kurang dari sama dengan K nggak? Iya. Ya. Kita punyanya apa? I1 subset I3, I1 memuat I3 atau I1 subset I3? I1 subset I3. Di sini apa ini? Kan definisinya ini. Kan definisinya yang ini nih, definisinya. I1 termuat I3 bukan, Bu? Termuat sama subset sama aja. Berarti memuat. Berarti yang mana? Yang ini yang benar. Iya. Berarti ini benar apa enggak? Yang Ini ini. benar enggak? Benar enggak ini? Enggak, Bu. Seharusnya apa? I1 subset I3, IK. Atau IK IN. subset IN kan seharusnya? Ya, IK subset IN. Kalau IK subset IN jadinya gimana? Coba kamu gambarkan di garis bilangan.
Coba yang oranye itu apa? IKA. Berarti kalau IKA subset IN yang lebih lebar si IN apa si IKA? IN. Ya. Berarti yang paling pinggir apa? IN, Bu. Ya, IN. Berarti kan IN itu pinggir-pinggirnya apa? IN itu batas kirinya apa? Batas kanannya apa? Batas kanannya apa itu? IN. IKA bukan, Bu? Kok IKA? Kan IN. Kan IN itu adalah ini, interval tertutup dari AN sampai BN. Berarti BN. Ujung kirinya apa? AN. Ya, taruh AN. Di mana AN-nya? Di sini. Terus BN-nya di mana? Terus IKA kamu ada di mana? Coba IKA-nya pakai yang warna merah misalnya. IKA. IKA dari sini. Nah, IKA ujungnya apa? Itu bukan II, itu garisnya. Kamu garis pakai merah, kamu gambarkan dulu garisnya, Pak. Itu adalah I. Nah, tak perlu taruh ujung-ujungnya. Kamu timpa garis oranye itu dengan warna merah, terserah kamu mau sepanjang apa. Tapi dia harus di dalam garis yang oranye itu. Nggak boleh lewat AN, nggak boleh lewat BN. Ini, Bu. Ya jangan nempel AN, nggak boleh lewat dari AN. Ini. Kan dia di dalamnya AN dan BN, berarti nggak boleh keluar dari AN dan BN. Ini, Bu. Nah, itu yang II itu yang garis itu. Coba di atas kamu taruh IK. Di atas garis merah itu. Di atasnya agak berjarak, jangan di ujungnya. Ujungnya itu namanya AK dan BK nanti. Di tengahnya aja, tengah atasnya. Nggak usah digarisin, nggak usah ditandain. Di atasnya naruhnya. Nggak usah ditandain titiknya. IK. Nah, AK dan BK-nya di mana? AK-nya di sini. Tulisin AK dan BK-nya. Oke, sekarang cek. Ini benar nggak? Pernyataan ini benar nggak? Dari gambar kamu. Benar nggak ini? Iya, Bu. Ya, berarti benar ya. Berarti tadi yang salah ininya. Terus ya, sekarang yang bawah lagi. Digambar lagi yang bawah. Sekarang kebalik posisinya. K-nya yang kecil dari N. Bikin gambar baru aja yang di bawah. Jangan oranye dan merah, yang lain dah warnanya. Dua warna yang lain selain merah dan oranye. Dan jangan yang warna terlalu terang karena silau. Warna hitam atau biru gitu, hitam dan biru lumayan itu.
Nah, sekarang IK kamu yang mana? Yang biru ini. Iya. Ya, tulisin IK di atasnya. Nah, taruh AK dan BK-nya di mana? Taruhnya di ujungnya, jangan di dalam itu. Kamu di ujung-ujung garis itu naruhnya, jangan ditambah lagi titik tengahnya. Nah, BK-nya di mana? Terus IN sekarang, kalau K-nya kecil dari N, benar nggak IK subset IN? Enggak, Bu. Yang benar apa? IN subset IK. Ya. Berarti coba di itu jadinya apa? Oke, terus di garis bilangan taruh lagi biar kita mau melihat yang ini benar apa enggak. Taruh lagi IN-nya di garis bilangan. Kamu pakai apa, warna hitam misalnya? Warna kuning, Bu. Ya, boleh. Oke, yang kuning itu namain IN. Nah, sekarang AN-nya ada di mana? Nah, cek lagi benar nggak kata samaan AK kurang dari sama dengan AN kurang dari sama dengan BK, benar nggak? Iya, Bu. Oke, udah lanjut ke halaman berikutnya. Oke, kamu bacakan dulu, pandang 2 kasus, diulang bacainnya. Pandang 2 kasus. Yang kasus pertama, jika N kurang dari sama dengan K, maka IK termuat IN, akibatnya AN kurang dari sama dengan K, dan K kurang dari sama dengan BK. Yang kasus kedua, jika K kurang dari N, maka IN termuat dari IK, akibatnya Muat di. jika K kurang dari N, maka IN termuat di IK, akibatnya AK kurang dari sama dengan AN, dan AN kurang dari sama dengan BK. Dari kedua kasus itu, kita punya AN kurang dari sama dengan BK untuk setiap BK elemen S. Untuk setiap K elemen N. Berarti AN adalah batas bawah dari himpunan BK, di mana K-nya elemen N. Karena AN batas bawah dari himpunan BK, di mana K-nya elemen N, dan eta sama dengan infimum himpunan BN, di mana N-nya elemen N, maka menurut definisi 2.3.2 yang B, diperoleh AN kurang dari sama dengan eta. Sehingga AN kurang dari sama dengan eta, karena eta sama dengan infimum himpunan BN, di mana N-nya elemen N. Oleh karena itu, si kurang dari sama dengan eta. Dapat ditunjukkan bahwa AN elemen IN untuk setiap N elemen N. Jika dan hanya jika si kurang dari sama dengan AN dan AN kurang dari sama dengan eta. Jika infimum himpunan BN dikurang AN, di mana N-nya elemen N sama dengan 0, maka untuk setiap epsilon kurang dari 0, untuk semua untuk setiap M elemen N, terdapat M elemen N, sedemikian hingga 0 kurang dari sama dengan eta kurang dari C, dan kurang dari sama dengan BM kurang AM, dan BM kurang AM kurang dari epsilon. Karena ini memenuhi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka berdasarkan teorema 2.1.9 disimpulkan bahwa
eta kurang dari si sama dengan 0. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa si sama dengan eta yang hanya sebuah titik yang termasuk dalam IN untuk setiap n elemen n. Oke. Belum. Ini sudah ditunjukkan belum? Yang dapat ditunjukkan bahwa AN elemen IN ini sudah dikerjakan belum? Ini? Baik. Ini sudah ditunjukkan belum? Kalau belum, ini PR. Sudah dikerjakan belum? Belum, Bu. Ini adalah PR. Terus yang ini juga kenapa? Itu cari tahu ya yang itu. Iya, Bu. Boleh dilanjut. Dicatat itu PR-nya. Lalu ada exercise 2.5.8 yang akan dijelaskan oleh Ramadan. Selanjutnya latihan 2.5 nomor 8. Misalkan JN merupakan interval 0,1 per n untuk Terbuka, tertutup, dibaca yang jelas intervalnya. misalkan JN sama dengan interval terbuka 0,1 per n interval 0 tertutup. sampai 1 per n. Sampai bukan koma. Ya. Misalkan JN sama dengan interval terbuka 0 sampai 1 per n interval tertutup. Untuk Interval terbuka aja nggak ada interval tertutupnya. Ya, Bu. Misalkan JN sama dengan interval terbuka 0 sampai 1 per n interval terbuka. Nggak usah. Untuk Udah. Misalkan JN adalah interval terbuka dari 0 sampai 1 per n. Untuk setiap n elemen n. Gitu aja bacanya. iya, Bu. Misalkan JN sama dengan interval terbuka 0 sampai 1 per n untuk setiap n elemen n. Tunjukkan bahwa irisan n sama dengan 1 tak hingga JN sama dengan himpunan tak kosong. Di sini premisnya ada yang tahu gak teman-teman? Udah tuh. Lanjut aja. Di sini premisnya misalkan JN sama dengan himpunan terbuka 0 sampai 1 per n untuk setiap n elemen n. Akan dibuktikan irisan n sama dengan 1 tak hingga JN sama dengan himpunan tak kosong. Sini Himpunan pembuktian kosong apa himpunan tak kosong? himpunan tak kosong. Kan itu notasi himpunan kosong apa himpunan tak kosong kalau kayak gitu? Yang akan dibuktikannya itu irisan tak hingga dari JN itu himpunan kosong atau himpunan tak kosong? Himpunan kosong, Bu. Oke. Sini Terus, akan sini pembuktiannya andaikan irisan n sama dengan 1 bacanya irisan tak hingga dari JN. Andaikan irisan tak hingga JN kan sama dengan himpunan kosong. Berarti terdapat X elemen R sehingga X elemen irisan tak hingga JN. Ini berarti X elemen interval terbuka 0 sampai 1 per n untuk setiap n elemen n. Atau X kurang dari 1 per n untuk setiap n elemen n. Atau n kurang dari 1 per x untuk setiap n elemen n.
Di sini kontradiksi karena berdasarkan teorema 2.4.3 ini berarti N tidak terbatas karena X kurang dari sama dengan NX dan NX elemen N. Oke, ini bukan berdasarkan teorema 243, bukan ini berarti ya, tapi bahwa kan kita ingin menunjukkan mau menyatakan isi teoremanya apa. Ya. Oke, lanjut. Oleh karena itu pengandaian salah. Haruslah irisan tak hingga JN sama dengan himpunan kosong. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi. Selanjutnya ada exercise latihan 2.5 nomor 9. Yang soalnya misalkan KN sama dengan himpunan terbuka N sampai tak hingga untuk setiap N elemen N, dan tunjukkanlah bahwa irisan tak hingga N sama dengan 1, KN sama dengan himpunan kosong. Premisnya adalah misalkan KN sama dengan himpunan terbuka misalkan KN sama dengan interval terbuka N sampai tak hingga untuk setiap N elemen N. Lalu akan dibuktikan Irisan tak hingga dari KN adalah himpunan kosong. Lalu akan dibuktikan irisan tak hingga N sama Dari dengan KN dari KN sama dengan himpunan kosong. Pembuktiannya, andaikan irisan tak hingga KN tidak sama dengan himpunan kosong, maka berarti setiap X ada X. Berarti ada X elemen R sehingga X adalah elemen irisan tak hingga KN. Ini berarti X elemen interval N sampai tak hingga untuk setiap N elemen N. Atau N kurang dari X untuk setiap N elemen N. Nah, hasilnya itu kontradiksi. Karena berdasarkan teorema 2.4.3 bahwa N tidak terbatas karena X kurang dari sama dengan NX dan NX elemen N. Ini berarti pengandaian salah. Maka haruslah irisan tak hingga KN sama dengan himpunan kosong. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Yanti. Oke, silakan lanjut ke kelompok 8. Ya, kelompok 7 yang tadi PR-nya ya dikerjakan. Iya, baik, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yanti selaku dosen pengampu pengantar analisis real. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan presentasi kami ataupun melanjutkan presentasi kami mengenai desimal berkala dan 2 contoh soal. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Saudari Mutiara untuk menjelaskan desimal berkala. Terima kasih, Saudara Raka. Di sini saya akan menjelaskan tentang desimal berkala. Sebuah desimal berkala B, titik B1, B2 sampai Bn dikatakan berkala atau berulang jika ada K, N elemen himpunan bilangan asli. Sedemikian sehingga Bn sama dengan Bn plus M untuk semua N lebih dari sama dengan K. Dalam hal ini, blok angka BK, BK plus 1 sampai BK plus M-1 diulangi setelah angka K tercapai. Bilangan terkecil M dengan sifat ini disebut keberkalaan dari desimal.
Misalnya 19/88 sama dengan titik Itu 2159. 0,25, 0, itu seharusnya. Iya, Bu. Misalnya 19/88 sama dengan 0,2159090 sampai 90 dan seterusnya memiliki periode M sama dengan 2 dengan blok berulang 90 mulai dari K sama dengan 4. Akan kita tunjukkan secara informal bahwa setiap bilangan real positif adalah rasional jika dan hanya jika bilangan itu periodik. Misalkan X sama dengan P per Q, di mana himpunan P, Q elemen himpunan bilangan asli tidak Benar memiliki. nggak itu nulisnya? Benar, Bu. Berarti kalau nulisnya kayak gitu, saya bisa bacain itu adalah pasangan terurut P, Q, atau saya bacanya itu adalah interval dari P sampai Q. Salah, Bu. Salah nulisnya. Jadi seharusnya Di mana P, Q elemen himpunan bilang asli, nggak pakai dalam kurung. iya. Oke, lanjut, Bu. Iya. Tidak memiliki faktor bilangan bulat yang sama. Untuk memudahkan. Kamu sorry, kalau mau pakai kayak gini, boleh nulis kayak gini, tapi harus elemen n cross n. Baik, Bu. Jadi itu dipandang sebagai pasangan terurut P, Q, dan dia dianggap sebagai unsur dari n cross n. Jadi terserah kalau mau kurungnya tetap ada, berarti harus elemen n cross n. Tapi kalau kurungnya dibuang, ya dia PQ elemen n aja. Oh iya, baik, Bu. Nah, untuk memudahkan, anggap bahwa P lebih besar dari 0 dan P kurang dari Q. Dengan proses pembagian panjang dari Q menjadi P akan menghasilkan representasi desimal P per Q. Setiap proses bukan Q menjadi P, pembagian Q terhadap P. Kan kita membagi P itu dengan Q, kan berarti Q terhadap P. Berarti dengan proses pembagian dari Q terhadap P, Bu, akan menghasilkan representasi desimal P per Q. Setiap proses pembagian akan menghasilkan sisa bilangan bulat antara 0 sampai dengan Q-1. Setelah paling banyak hilang, suatu sisa akan muncul untuk kedua kalinya, dan pada saat itu angka-angka dalam hasil bagi akan mulai berkurang dalam siklus. Dengan demikian, representasi desimal dari X bilangan rasional adalah periodik. Sebaliknya, dengan ilustrasi berikut ini, misalkan X sama dengan 7,31. 7 koma itu sebenarnya. Kan titik itu kan cuma notasi aja kan. Kadang kayak kita di Excel ada yang koma itu ditulis titik, ada yang mesti koma, tergantung Excelnya seri berapa. Ya, baik, Ibu. Sebaliknya, dengan ilustrasi berikut, misalkan X sama dengan 7,31414 sampai 14 dan seterusnya, jika kita kalikan 10 dan 1000 didapat 10X sama dengan 73,141414 sampai 14 dan seterusnya, dan 1000X sama dengan 7314,1414 sampai 14 dan seterusnya. Maka jika diselisihkan didapat 990X sama dengan 7241. Maka X sama dengan 7241 per 990, di mana X merupakan bilangan rasional positif. Dengan demikian, terbukti bahwa setiap bilangan real positif adalah rasional jika dan hanya jika representasi desimalnya periodik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Ke contoh soalnya, Ram. Baik, contoh soalnya ini nomor 13 buku latihan 2.5 buku Bartel. Soalnya give the first four digits in the binary representation of 1/3 dan give the complete binary representation of 1/3. Pertama-tama kita misalkan X sama dengan 1/3 dan X elemen
interval 0,1 Interval tertutup, terbuka. tertutup, Bu. Ya, dibacanya yang lengkap. Ya, baik. Misalkan X sama dengan 1/3 dan X elemen interval tertutup 0,1. 0 sampai 1. Oh, 0 sampai 1. Ya, baik, Bu. Berdasarkan metode biseksi pada representasi biner, dengan membagi dua interval diperoleh subinterval kiri, yaitu interval tertutup 0 sampai 1/2, dan subinterval kanan, interval tertutup 1/2 sampai 1. Kemudian, karena X sama dengan 1/3 berada pada subinterval kiri, yaitu interval tertutup 0 sampai 1/2, maka kita ambil A1 sama dengan 0. Selanjutnya kita bagi interval tertutup 0 sampai 1/2 menjadi dua subinterval, dan terlihat jika X sama dengan 1/3 berada pada subinterval kanan, yaitu interval tertutup 1/4 sampai 1/2. Karena X sama dengan 1/3 berada pada subinterval kanan, maka kita ambil A2 sama dengan 1. Lalu kita bagi interval tertutup 1/4 sampai 1/2 menjadi dua subinterval, dan terlihat jika X sama dengan 1/3 berada pada subinterval kiri, yaitu interval tertutup 1/4 sampai 3/8. Karena X sama dengan 1/3 berada pada subinterval kiri, maka kita ambil A3 sama dengan 0. Setelah itu, kita bagi lagi interval tertutup 1/4 sampai 3/8 menjadi dua subinterval, dan terlihat jika X sama dengan 1/3 berada pada subinterval kanan, yaitu interval tertutup 5/16 sampai 3/8. Karena X sama dengan 1/3 berada pada subinterval kanan, maka kita ambil A4 sama dengan 1. Metode ini dilakukan berulang-ulang sampai tahap ke N, sehingga diperoleh 4 digit pertama pada representasi biner dari X sama dengan 1/3, yaitu 0,1,0,1. Dan representasi biner X secara lengkap yaitu X sama dengan interval terbuka 0,010101 dan seterusnya dengan Basis 2. basis 2. Nah, soal selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu Rama. Kepada Rama saya persilakan. Yes, baik, terima kasih kepada Bu Tiara. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 15 subbab 2.5. Di sini ada soal find the decimal representation of min 2/7. Di sini ada premis, misalkan X itu sama dengan min 2/7, kemudian yang akan dicari adalah representasi desimal dari X. Langsung masuk ke pembahasan, perhatikan X itu sama dengan min 2/7. Maka kita peroleh dari min 2/7 yaitu min 0,28571 dan seterusnya. Karena X lebih besar sama dengan min 1 dan X kurang dari sama dengan 0, maka berdasarkan ketunggal representasi desimal, di mana X lebih besar sama dengan B, dan X kurang dari sama dengan B besar plus 1, akan diperoleh B besar ini sama dengan min 1. Berdasarkan paragraf mengenai representasi bilangan desimal, X memiliki representasi desimal dengan X sama dengan B besar, B1, B2, B3, titik-titik-titik sampai Bn dan seterusnya. Kemudian dapat ditulis sebagai X sama dengan B besar ditambah B1, B2, B3, titik-titik sampai Bn dan seterusnya. Misalkan B1, B2, B3 sampai Bn, 0,B1, B2, B3 sampai Bn dan seterusnya itu adalah C. Maka kita mendapatkan persamaan yaitu X sama dengan B plus C. Jika X dan B disubstitusikan ke dalam persamaan, maka minus 2/7 itu sama dengan
min 1 plus C. Sehingga sedemikian sehingga diperoleh C sama dengan 1 min 2/7. Itu akan sama dengan 5/7. Jadi, karena B ini adalah min 1 dan C itu 5/7, maka representasi bilangan desimal dari X adalah X sama dengan min 1 ditambah 5/7, itu akan sama dengan min 1 ditambah 0,714285. Itu akan sama dengan min 1 ditambah 0,714285 dan seterusnya. Oke, ini soalnya apa tadi? Soalnya nyari representasi desimal, Bu, dari min 2/7. Oh, coba balik lagi ke sebelumnya. Oke, kalian dapat angka min 0,2571 ini dari mana? Coba di enter. Dari ini, Bu, min 2/7-nya. Maksudnya pakai kalkulator atau pakai apa? Pakai, iya, Bu, kalkulator, Bu, min 2/7. Nah, sebenarnya maksud soal ini adalah kalian mencari angka-angka ini bukan pakai kalkulator, tapi pakai mirip metode biseksi, tapi sekarang di apa namanya itu dibagi 10. Coba di alurnya kayak metode biseksi, tapi interval 0 sampai 1 itu kalian bagi menjadi 10. Untuk mencarinya kan kita maunya di antara 0 sampai 1, kira-kira itu B yang tadi itu. B ditambah berapa biar jadi, kan kita maunya apa, X itu berada di antara B dan B+1 kan. Iya, Bu. Coba min 1 tambah berapa itu? Kan maunya itu adalah X-nya antara atau kalau enggak langsung aja dari interval min 1. Atau itu cuma tinggal lihat. Pokoknya interval 0 sampai 1 kalian bagi 10. Atau interval min 1 sampai 0 yang kalian bagi 10. Terus cari representasi desimalnya. 0 sampai 9 ya, Bu? Coba dipakai ilustrasi garis bilangan aja coba. Kamu gambarin. Itu kan perhatikan X sama min 2/7 terus apa ini slide-nya dinaikin. Gambar di bawah. Maka diperolehnya jangan dulu. Nah, bikin garis bilangan yang panjang. Coba itu min 2/7 itu kan ini karena negatif kan, tapi kita maunya ini adalah interval 0 sampai 1. Nah, kira-kira bentar, annotation saya. Itu X itu tadi di antara apa? Di antara B dan B+1 ya. Bu, maaf, Bu. Laptopnya ini, Bu. Not responding, Bu. Ya udah.
Udah Bu, udah bisa Bu. Kamu nyari yang apa yang versi yang positifnya dulu. Ini kan negatif, ini kan min 27, tapi kan kita diajarinnya itu kan yang kita cuma bisa nyari yang dari 0 sampai 1 kan. Berarti kan ini min X itu kan 2/7 ya. Berarti kamu cari representasi desimal dari min X aja dulu. Nah, 2/7 itu ada di mana? Nah, selang 0 sampai 1 itu kamu bagi 10. Kan dia coba 2/7 ada di 2/7 ada di subinterval berapa dia? Biar gampang ya 0 sampai 1 itu ya sama kamu kali sama-sama kali 70 aja berarti. Berarti kan 0 sampai 70 misalnya. Berarti kan 2/7 itu ada di berapa itu? Biar enak dia tahu dia ada di selang berapanya. Eh, 2/7 di antara selang 0 sampai 0,3 bukan, Bu? Ada di selang di interval ke berapa gitu. Kayak ini ada 10 interval kan, 0, 1, 10, 10, 2/10. Ini saya bantu tulisin. Di Kan ini interval 1/10, 2/10, ini 9/10. 3/10 ya, Bu? Dia di mana? Di sini? Iya. Oke, karena dia ada di sana, berarti digit pertamanya berapa? Digit pertamanya 2, Bu. Iya. Kan kayak yang tadi kalau di representasi di biner kan kalau dia di selang pertama dia atau di kiri dia 0, di kanan 1. Kalau di representasi desimal ketika di sini dia digitnya 0, di sini digitnya 1, kalau di sini digitnya 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena dia ada di yang digit ini, di interval yang ini, maka digit yang pertama itu adalah, maka yang ini sama dengan 0,2. Terus lanjutin. Selanjutnya adalah ini, bagi lagi yang ini. Antara 2/10 dengan 3/10. Bagi 10 lagi. Nah, ada di mana dia setelah 20 sampai 3/10 dibagi 10. Kan ini berarti ada antara 20/100 dan 30/100 kan. Nah, ada di selang berapa dia? Ini saya bagi deh 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini deh, 3/100, 30/100-nya di sini. Ada di 8 bukan Bu? Ada yang di berapa? Di 8. Coba ditaruh. Sini ya Bu.
Ada di berapa dia? Ada di 8, Bu. Di sini. Di situ letaknya. Iya, Bu. Kenapa di sana letaknya? Sebentar. Ya samain aja ini ujungnya kan. Kan kalau kita bandingkan apa? Kalau mau penyebutnya kita samakan aja ya 7 dengan 100 paling enak berapa itu? Biar tahu dia ada di mana. Per 700 ya, Bu. 700. Heeh. Jadinya yang 2/7 itu jadinya berapa? Jadi kan itu 200/7. Sorry. Berapa ini? 40/700. Berapa yang ini? Yang ketika 20? Seratus 140, Bu. 140, Bu. Sini. Dua 210. Dan si 2/7 itu berapa? 200/700. 200. Nah, ya itu kira-kira ada di mana dia itu? Ada di ke-8 ini ya. Iya, Bu. 8. Oke. Dan itu kalian lakukan terus. Jadi nanti diperbaiki ya metodenya ya, bukan yang tadi. Iya, Bu. Nanti dibenerin. Iya. Oke, ada lagi yang mau dipresentasikan? Udah cukup, Bu, dari Oke. kita. Oke, kalau nggak ada boleh ditutup. Nanti ya Pak, ya kalian menjelaskannya boleh kayak yang metode biseksi atau dibantu dengan gambar lebih bagus lagi. Ibu maaf. Ya. Sebelumnya kan yang metode biseksi yang tadi nomor pertama itu saya udah nyoba masukin gambar, Bu, tapi susah, Bu. Maksudnya nggak bisa dimasukin. Terus pas dikompil juga ke PDF juga nggak bisa, Bu. Jadi saya sengaja pakai kata-kata gitu aja, Bu. Kamu gambarnya pakai apa? Saya pakai tulis tangan dulu, Bu, di kertas. Lalu saya scan, terus saya jadiin apa waktu itu W apa gitu, Bu. Terus biar bisa masuk ke SWP-nya. Terus pas saya nyoba masukin SWP-nya, jadi nggak bisa dikompil ke PDF, Bu. Katanya jadi corrupted gitu, Bu. Oh, kamu gambar di komputer nggak bisa pakai pen gitu misalnya? Oh, berarti langsung pakai mouse gitu aja, Bu. Terus di apa namanya? Di Screenshot? gitu. Iya, coba. Soalnya kalau di screenshot terus tinggal copy paste biasanya dia lebih gampang. Berarti kayak tadi itu kan kamu pakai insert foto kayak gitu ya. Saya belum pernah nyoba sih yang kayak gitu. Kalau pakai snipping tool bisa nggak, Bu? Iya, snipping tool itu kan screenshot ya. Iya. Dicoba aja kan karena ini tujuannya juga buat kalian lebih mengerti kan, gunanya juga buat kalian di masa depan. Kan kalau diilustrasikan dengan gambar itu lebih gampang. Oke, boleh ditutup kalau udah nggak ada lagi. Berarti ini
tinggal di revisi lagi aja ya Bu makalah dengan slide-nya. Terus langsung upload ke GCR aja ya. Oh, baik Bu. Ya saya lihat masih banyak kelompok yang belum upload ke GCR. Kalau udah presentasi langsung ke GCR aja. Soalnya saya belum tentu ada waktu buat koreksi lagi, kecuali kalau presentasinya masih punya utang. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, Ya, baik. Terima kasih pada Ibu Yanti atas perhatiannya. Mohon maaf apabila presentasi dari kelompok kami masih banyak kekurangan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih atas presentasinya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup perkuliahan kita.